Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nur Azizah dengan NIM 2101421009 dari Rombel 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai teori formalisme Rusia. Pembahasan pertama mengenai sejarah formalisme Rusia. Teori ini lahir di Rusia pada abad ke-20 akibat munculnya gerakan avant-garde antara 1919 sampai 1915 di Italia dan Rusia yang lebih populer dengan gerakan futurisme atau masa depan. Formalisme merupakan salah satu mazhab dalam teori sastra modern. Para ahli sastra dan ahli linguistik berkumpul dalam dua kelompok. Yang pertama, dari kelompok The Moscow Linguistic Circle tahun 1915 yang anggotanya sebagian besar para ahli linguistik. Dan kelompok kedua yaitu The Opojas Group tahun 1916 yang sebagian besar anggotanya para ahli sastra. Pelopor dari teori formalisme diantaranya Skolovsky, Roman Jakobson, Shklovsky, dan Eijsenboom. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik. Maksudnya apa? Sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu paham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan formalis menekankan bahwa sifat kesusastraan muncul akibat penyusunan bahan yang awalnya bersifat netral yang disusun oleh pengarang, diubah menjadi teks dengan pembiasaan yang menghilangkan otomatisasi untuk dipahami pembaca. Proses ini membuat pembaca tidak secara langsung memahami teks tanpa melakukan penafsiran. Pembahasan yang kedua mengenai pokok gagasan formalisme Rusia. Ada 4 nih. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Yang kedua, teori naratif. Yang ketiga, analisis motif. Yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi adalah teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Sedangkan deotomatisasi adalah ketika teks sastra sulit dikenali karena menggunakan bahasa spesifik, sehingga ia kehilangan otomatisasi untuk dipahami oleh pembaca. Sudah terlihat kan perbedaan antara keduanya? Yang pertama nih, istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skolovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Contoh teknik-tekniknya dari defamiliarisasi adalah menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Pokok gagasan yang kedua yaitu teori naratif. Formalis Rusia menekankan bahwa teori naratif yaitu perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Memperkenalkan juga dikotomi baru antara struktur yang terorganisir menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Karena teori ini
menekankan perbedaan antara cerita alur dan motif, maka kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra adalah motif yang akan kita bahas dalam pokok gagasan ketiga, yaitu analisis motif. Secara umum, motif merupakan sebuah unsur yang penuh arti dan diulang-ulang dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam suatu karya, motif adalah unsur arti terkecil dalam peristiwa atau cerita. Tokohnya Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil, dan ia membedakan motif ada dua. Yang pertama, motif terikat dan motif bebas. Selanjutnya, pokok gagasan terakhir yaitu fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitik paling dominan. Mengapa? Karena pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak sendiri akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Selanjutnya, pembahasan mengenai beberapa konsep dasar formalisme Rusia. Yang pertama, konsep formalisme Rusia tentang prosa, yaitu sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan distorsi dari bahasa terak. Yang kedua, konsep formalisme Rusia tentang puisi. Susunan tuturan yang ke dalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi terpenting adalah ritme. Konsep dasar yang ketiga yaitu fakta sebagai landasan fabula. Fabula merujuk pada urutan peristiwa menurut tertib masa, sedangkan sujet menurut tertib dan cara peristiwa itu sendiri. Dan sujet tidak diciptakan sebagai alat untuk menyampaikan fabula. Apa buktinya? Bahwa konsep terpenting kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Selden. Maksudnya, kita akan membahas tentang konsep dasar selanjutnya, yaitu defamiliarisasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa sih defamiliarisasi itu? Yaitu konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif yang dapat kita sebut sebagai penganehan atau pengasingan. Kesimpulannya, defamiliarisasi yaitu proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya atau ostraneni. Dan ingat, defamiliarisasi terwujud di dalam teks sastra yaitu berupa sujet. Demikian dan mungkin cukup mengenai pemaparan materi. Selanjutnya langsung saja contoh analisis karya sastra pada novel Ayah karya Andrea Hirata. Berikut
identitas artikel yang saya analisis, yaitu judulnya Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam Perspektif Formalisme Rusia oleh Dian Kristiani, SMP 1 Dawe Kudus, dengan nomor telepon 0291 420023. Selanjutnya, sistematis penulisan. Yang pertama ada latar belakang. Artikel oleh Dian Kristiani melatar belakangi adanya teori formalisme Rusia pada novel Ayah, yang merupakan novel karya Andrea Hirata dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Menurut artikel ini, novel Ayah memiliki keunikan alur tersendiri dibandingkan dengan alur novel pada umumnya, karena novel Ayah seakan-akan memberikan sebenarnya apa yang saling terkait. Maka dari itu, novel Ayah karya Andrea Hirata ini dikaji menggunakan teori formalisme dengan menitikberatkan kajian pada alur atau fabula dan sujet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Tujuannya, studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Yang kedua, ada metode dan teori. Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk melukiskan fakta dan karakteristik objek penelitian secara jelas dan sistematis. Sedangkan teori untuk mengkaji novel Ayah karya Andrea Hirata, si penulis atau si Andrea Hirata tersebut menggunakan teori formalisme Rusia. Yang ketiga nih, bagian yang dianalisis. 1.1. Kajian alur novel Ayah. Yang pertama, dengan dibuktikan adanya paparan. Pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marlena. Marleni yaitu kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak dan dapat kita lihat pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Setelah itu, pada bab berikutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Kemudian berkembang muncullah sebuah konflik, yang dimana dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya. Berkembang lagi menjadi klimaks, yaitu puncaknya. Dalam cerita novel Ayah karya Andrea Hirata ini muncul ketika Sabari berharap dengan cemas menanti kedatangan Zoro si anaknya di pelabuhan. Sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Mulai penurunan, yaitu adanya leraian. Leraian pada cerita novel ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro yang diperbolehkan untuk bertemu. Dan setelah mereka bertemu, dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Dan penyelesaiannya, bagian selesaian atau penyelesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu, juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tamat, kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan Marlena. Tentang John Pijarelli, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian terakhir novel Ayah karya Andrea Hirata ini. 2.2. Kajian gaya bahasa pada novel Ayah.
kaum formalisme Rusia berpendapat bahwa aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra itu. Misalnya, rima ataupun matra atau aspek apapun juga, sehingga dalam analisis dan interpretasi karya sastra aspek-aspek lain seringkali menyanggah hal yang dominan tersebut. Dan dalam novel Ayah, penulis beranggapan bahwa Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas karena berlatar belakang di Belitung, Sumatera yang masih sangat kental dengan budaya Melayu. Jadi, kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu sangat mendukung penceritaan dalam novel karya Andrea Hirata tersebut. Selanjutnya, 2.3 Fabula dan Zujet. Andrea Hirata menuliskan bahwa kisah di dalam novel memang benar terjadi dan makam tokohnya pun benar-benar ada. Yang selanjutnya, hasil. Hal yang menarik pada novel Ayah karya Andrea Hirata berdasarkan hasil kajian artikel oleh Dian Kristiani tadi, yaitu pertama, alur. Mengapa? Karena struktur alur pada novel tersebut lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, leraian, hingga penyelesaian. Yang kedua, gaya bahasa. Mengapa? Karena berlatar belakang Belitung, Sumatera, dengan budaya Melayunya, maka penggunaan kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu masih melekat dan kental menjadi ciri khas novel tersebut. Yang ketiga, penggunaan majas dan diksinya. Terdapat juga dalam novel tersebut majas metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola, serta diksi yang kurang lazim pun dicantumkan atau ada di dalam novel tersebut, ya walaupun yaitu Fabula dan Zujet. Pengarang menuliskan bahwa kisah itu memang benar terjadi dan makam tokohnya pun memang benar-benar ada. Selanjutnya, hal-hal lainnya yaitu ketika pengarang menceritakan kehidupan tokoh-tokohnya. Yang terakhir, kesimpulan. Artikel oleh Dian Kristiani ini menggunakan teori formalisme Rusia untuk menganalisis novel Ayah karya Andrea Hirata. Dikarenakan ciri khas alur serta gaya bahasanya yang berbeda dengan novel pada umumnya. Dengan begitu, banyak hal menarik dan kajian penulisan yang lengkap atas kepiawaian pengarang atau Andrea Hirata. Dan tentunya juga artikel ini berdasarkan teori aliran formalisme Rusia. Demikian pemaparan dan penjelasan dari saya, Alvina Nur Azizah. Memohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.